Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fahris Amali dengan NIM 2110310010051, kelas PGMI B4MIR, mata kuliah IPA lanjutan dengan dosen pengampu Ibu Irma Rumaya Surfa Munis MPD. Nah, di sini saya akan praktikum mengenai resonansi bunyi. Di video ini praktikum saya hanya mempraktekkan konsep dasar dari resonansi bunyi. Nah, sebelum kita ke praktikumnya, kita ke dasar teori terlebih dahulu. Apa sih itu resonansi? Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena ada benda lain yang bergetar dan memiliki frekuensi yang sama. Artinya, resonansi bunyi itu hanya dapat terjadi jika suatu benda memiliki frekuensi alamiah yang sama dengan frekuensi alamiah dari sumber bunyi yang bergetar. Peristiwa resonansi di sekitar kita seperti peristiwa resonansi pada alat musik seperti gitar. Teman-teman tahu kan gitar? Ya, gitar yang dipetik itu loh, sehingga menghasilkan bunyi. Di sini gitar yang dipetik akan menghasilkan getaran, di mana udara dalam kolom gitar akan ikut serta bergetar dan mampu menghasilkan suara yang merdu. Contoh lain dari peristiwa resonansi adalah pada pipa organa. Teman-teman tahu pipa organa? Pipa organa itu pipa yang berongga di dalamnya. Bahkan teman-teman juga bisa membuatnya dari peralon. Nah, resonansi gelombang bunyi pada pipa organa ini adalah ikut bergetarnya molekul udara dengan frekuensi yang sama dengan sumber bunyinya. Secara fisik, peristiwa ini dapat diketahui dengan bertambah kerasnya suara sumber. Pipa organa sendiri ada dua jenis, yakni pipa organa terbuka dan pipa organa tertutup. Pipa organa terbuka berarti kedua ujungnya terbuka, dan pipa organa tertutup yakni berarti salah satu ujungnya tertutup dan ujung lainnya terbuka. Untuk alat dan bahan ini saya ada dua praktikum. Yang pertama praktikum 1, itu alat dan bahannya berupa parutan styrofoam dan abu bekas rokok. Yang kedua HP dan aplikasi frekuensi generator. Yang ketiga alas untuk percobaan atau untuk praktikum. Untuk praktikum yang kedua saya menggunakan alat dan bahan dari gelas yang berbahan kaca. Yang kedua ada air. Yang ketiga ada alat pemukul, bisa menggunakan sendok. Untuk prosedur percobaan, nah percobaan yang pertama ini ada 5 step ya, ada 5 langkah. Yang pertama, siapkan alas untuk praktikumnya. Yang kedua, taruh parutan styrofoam dan abu bekas rokok di atas alas. Yang ketiga, siapkan HP dan aplikasi frekuensi generatornya. Yang keempat, hidupkan aplikasi frekuensi generatornya dan sesuaikan dengan frekuensi alamiah bahannya. Di praktikum ini saya menggunakan frekuensi 1340 sampai 1360 Hz, karena di frekuensi itu bahan bisa ikut bergetar sesuai dengan frekuensi sumber getar. Yang kelima, amatilah parutan styrofoam dan abu bekas rokok di atas alas setelah dikasih getaran oleh aplikasi frekuensi generator. Apakah ikut bergetar ataukah tidak, apakah berhasil atau gagal. Untuk percobaan yang kedua, yang pertama, siapkanlah alat dan bahan yang akan digunakan. Yang kedua, tuangkan air pada gelas pertama atau gelas 1 sampai volumenya seperempat gelas. Yang ketiga, tuangkan air pada gelas kedua sehingga volumenya menjadi setengah gelas.
Nah, setelah itu tuang air pada gelas ketiga, sehingga volume menjadi 3/4 gelas. Yang kelima, tuang air pada gelas 4 sehingga volumenya menjadi penuh. Setelah itu pukul gelas dengan alat hingga berbunyi dan amatilah bunyi yang terjadi. Untuk hasil pengamatan pada praktikum pertama sudah jelas ya, bahwa parutan styrofoam dan abu rokoknya ikut bergetar ketika saya pancing dengan alat gitar atau frekuensi generatornya, dan itu dapat membuktikan bahwa benar bergetarnya benda lain itu bisa menggetarkan benda yang lainnya yang ada di sekitarnya, asalkan mempunyai frekuensi alamiah yang sama. Untuk praktikum yang kedua, hasil pengamatannya yakni pada saat volume air 1/4 gelas, ketika dipukul bunyinya yang dihasilkan adalah sangat nyaring. Pada saat volume air menjadi setengah gelas, bunyinya menjadi sedikit lebih pelan dan lebih berat. Pada saat volumenya ditambah menjadi 3/4 gelas, suaranya menjadi semakin berat dan seperti bass. Yang terakhir, pada saat volumenya ditambah menjadi full, ya kan, suaranya menjadi lebih semakin berat dan seperti bass, kayak suaranya itu kayak mati gitu. Untuk analisis dan pembahasannya dari percobaan ini, apa sih hubungan resonansi bunyi dengan yang saya praktikkan tadi ya. Praktikum pertama sudah jelas ya, bahwa di situ benda atau parutan styrofoam dan juga abu rokok itu bergetar ketika saya kasih getaran yang sesuai dengan frekuensi alamiahnya parutan styrofoam dan abu rokoknya, yakni dengan aplikasi frekuensi generator. Dari praktek resonansi yang saya lakukan dari gelas tadi, apa sih yang bergetar? Nah, yang bergetar adalah udara yang ada pada gelas itu. Yang sumber bunyinya ialah gelas yang dipukul. Ketika semakin banyak airnya, maka semakin berat suaranya. Ketika semakin sedikit airnya, maka semakin nyaring bunyinya. Di sini dapat disimpulkan bahwa benda bergetar itu dapat menggetarkan benda yang lainnya asalkan memiliki frekuensi alamiah yang sama. Dan semakin besar panjang ruang pada gelas atau semakin kecil volume air di dalamnya, maka akan semakin besar frekuensi bunyi yang akan dihasilkan. Begitu sebaliknya, jika semakin kecil panjang ruang pada gelas atau semakin besar volume air di dalamnya, maka frekuensi yang dihasilkan akan semakin lemah dan berat. Baik, terima kasih. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya jika ada kesalahan atau kekeliruan, saya meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.